Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Valentina, NIM 25210. Saya akan menjelaskan tentang peran pelatihan public speaking dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa di Pondok Pesantren Nurul Yakin. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting di masa kanak-kanak karena perkembangan kepribadian, sikap mental, dan intelektual dibentuk pada usia dini. Kualitas masa awal anak merupakan cerminan kualitas bangsa yang akan datang. Masa kanak-kanak merupakan masa yang tepat untuk memulai memberikan berbagai stimulus agar anak dapat berkembang secara optimal. Melalui pendidikan, guru dapat memberikan suatu kegiatan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi dan kecakapan anak sebagai salah satu modal untuk mencapai kemajuan bangsa yang sekaligus meningkatkan harkat martabat manusia. Di daerah saya sendiri, rasa percaya diri siswa masih sangat rendah, yaitu di Kabupaten Pemalang. Faktor terbesar karena berada di daerah yang minim akses informasi internet, buku-buku bacaan yang sangat kurang, dan keadaan lingkungan yang tidak mendukung. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana peran pelatihan public speaking dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa di Pondok Pesantren Nurul Yakin. Yang kedua, apakah metode pelatihan public speaking yang tepat dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa di Pondok Pesantren Nurul Yakin. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pelatihan public speaking dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa di Pondok Pesantren Nurul Yakin. Yang kedua, untuk mengetahui metode pelatihan public speaking yang tepat dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa di pondok pesantren. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dalam penelitian ini terjadi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu manfaat teoritis bagi penulis sendiri, yaitu merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga karena dengan penelitian ini kita dapat mengetahui bagaimana peran dan metode pelatihan public speaking yang tepat dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa di tempat meneliti. Selanjutnya, bagi keilmuan komunikasi dakwah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan khususnya bidang komunikasi. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi objek penelitian yaitu siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri ketika berkomunikasi, terutama di kelas. Yang kedua, bagi pihak sekolah agar menjadikan pelatihan public speaking sebagai salah satu ekstrakurikuler kegiatan tambahan siswa guna meningkatkan potensi diri. Yang ketiga yaitu bagi prodi komunikasi penyiaran Islam. Pelatihan public speaking dapat dijadikan kegiatan yang menunjang dalam melakukan peningkatan sumber daya mahasiswa. Yang keempat, bagi peneliti lain yang berminat meneliti penelitian public speaking, kiranya penelitian ini diharapkan berguna dan bisa menjadi bahan referensi bersama untuk melihat bagaimana peran kepercayaan diri membangun generasi dan pemimpin masa depan yang berani, cerdas, dan mengedepankan nilai-nilai Islami dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya, kajian pustaka. A. Pelatihan public speaking. Pengertian pelatihan. Pelatihan sendiri adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang. Pelatihan adalah sebagai sarana dalam mengubah persepsi sikap dan menambah keterampilan untuk kepentingan penilaian dan mengetahui kinerja. Pengertian public speaking. Salah satu atribut yang penting adalah kemampuan berkomunikasi yang sangat diperlukan saat berhadapan dengan orang lain, baik dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak. Inilah yang saat ini lebih dikenal dengan istilah public speaking. Sejarah public speaking. Sekitar 2500 tahun lalu di Athena kuno, para pemuda diminta memberikan pidato yang efektif sebagai bagian dari tugas mereka sebagai warga negara. Untuk mengajari mereka filsafat serta retorika. Menurut Plato, retorika sendiri adalah seni memenangkan jiwa dengan wacana. Mereka saat itu
Tidak ada pengacara dan arena orang sering saling menggugat. Setiap warga negara perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dirinya dan keluarga. Adapun teknik public speaking dalam khotbah Jumat yang sudah dicontohkan Rasulullah, baik dari segi tema, durasi, maupun gaya. Tujuan public speaking. Melakukan kegiatan public speaking tentu untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan, dan ini tidak lepas dari proses mempengaruhi dan memberi informasi bagi pendengar. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama to persuade. Apa itu to persuade? To persuade adalah tujuan dari public speaking untuk mempengaruhi audiensi agar mempercayai public speaker. Yang kedua to educate. Tujuan dari public speaking salah satunya yaitu untuk mendidik audiensi. Yang ketiga, merubah mindset. Merubah mindset seseorang merupakan hal yang sulit. Untuk merubah mindset seseorang, kita bisa menggunakan public speaking. Unsur-unsur public speaking. Yang pertama yaitu pembicara, yang kedua pesan, yang ketiga audiens. Komponen public speaking hampir sama dengan komponen komunikasi efektif, yaitu yang pertama penyampai pesan atau informasi, yang kedua pesan, yang ketiga komunikan atau penerima informasi, yang keempat media penyampai pesan, yang kelima feedback. Yang keempat selanjutnya faktor-faktor pendukung public speaking. Yang pertama yaitu kejujuran, sikap yang benar, minat terhadap orang lain, keterbukaan terhadap diri sendiri. Selanjutnya, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah rasa suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya mampu untuk bisa membuatnya mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Kepercayaan diri dalam bahasa Inggris disebut juga self-confidence. Menurut KBBI, percaya diri merupakan percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Kepercayaan diri merupakan salah satu syarat yang esensial bagi individu untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas sebagai upaya dalam mencapai prestasi. Namun demikian, kepercayaan diri tidak tumbuh dengan sendirinya. Kepercayaan diri tumbuh dari proses interaksi yang sehat di lingkungan sosial individu dan berlangsung secara kontinu dan berkesinambungan. Manfaat percaya diri. Yang pertama, percaya diri membangkitkan emosi positif. Yang kedua, percaya diri memfasilitasi konsentrasi. Yang ketiga, percaya diri mempengaruhi tujuan. Yang keempat, percaya diri meningkatkan upaya. Selanjutnya, prinsip meraih kepercayaan diri. Cara terbaik untuk memperoleh rasa percaya diri adalah dengan jalan menumbuhkan dalam diri mental positif, bersikap secara bijaksana dalam merencanakan target-target kehidupan. Jika ingin memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat, maka dalam berinteraksi dengan orang lain, terlebih dahulu belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Untuk memperoleh rasa percaya diri, maka senantiasa memperlihatkan penampilan psikis dan fisik dengan baik. Memilih teman yang siap memberikan kepercayaan diri. Rasa takut dan gagal merupakan rintangan yang menghalangi orang memecahkan atau mengarahkan potensinya, sekaligus merintangi dirinya dari rasa takut dan gagal. Tetapi mengapa orang takut gagal? Pangkal permasalahannya karena sebagai orang jiwa berjiwa bak sutra tidak tahan bandingan karena biasa hidup santai dan manja. Selanjutnya, unsur-unsur kepercayaan diri. Maka diperlukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membulatkan tekad dan semangat. Sesungguhnya putus asa dari penyembuhan dan adanya keyakinan bahwa rasa takut itu suatu bagian tak terpisahkan dari diri, atau membenarkan adanya rasa takut itu dengan berbagai alasan dan pikiran negatif yang lagi salah. Selanjutnya, melalui sugesti. Dalam mengobati berbagai penyakit jiwa, para ulama berbicara tentang keampuhan peran sugesti pribadi.
Yang ketiga, memberi andil dan peran terhadap orang lain. Yang keempat, perasaan gembira dan ceria. Yang kelima, menerima diri dengan orang lain. Penerimaan terhadap orang lain berhubungan erat dengan penerimaan terhadap diri sendiri. Maka orang yang percaya terhadap dirinya dan percaya kepada orang lain. Selanjutnya, metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Di sini menggunakan analisis kualitatif. Sebenarnya lebih banyak lagi alergi terhadap pendekatan positivisme yang dianggap terlalu kaku. Penelitian kualitatif, objeknya adalah manusia. Selanjutnya, lokasi dan objek penelitian. Lokasinya yaitu di Pondok Pesantren Nurul Yakin, dan objeknya adalah siswa di MTS. Fokus permasalahan yaitu berdasarkan rumusan masalah, memfokuskan bagaimana rasa percaya diri siswa di Pondok Pesantren Nurul Yakin. Deskriptif fokus penelitian. Fokus dan deskripsi fokus dalam penelitian adalah pemusatan fokus kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil atau menjaring data penelitian. Dalam metode ini dikenal dengan metode wawancara, pengamatan, angket, pengetesan, arsip, dan dokumen. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Nurul Yakin yang terletak di Petarukan. Ini merupakan pondok pesantren asuhan dari Bapak Kiai Haji Misbahuddin. Hasil penelitiannya yang pertama yaitu sebelum melakukan public speaking itu nilainya masih standar yaitu B dan C, dan setelah melakukan pengajaran tentang public speaking dan agar tetap percaya diri, siswa meningkat nilainya dan menjadi A, B. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa setelah diberi materi public speaking dan latihan setiap pekan, siswa mengalami peningkatan dan rata-rata siswa memperoleh nilai B baik dan A baik sekali. Artinya siswa sudah mulai memahami bagaimana cara pembukaan yang benar, bagaimana mengatur intonasi agar lebih enak didengar, cara membawakan materi yang baik, dan mengatur mimik wajah dan gerak tangan yang sesuai. Faktor penghambat dalam melaksanakan public speaking itu sendiri adalah sebab malu, takut salah, takut ditertawakan, gugup, ataupun grogi. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan di bab sebelumnya, peran pelatihan public speaking itu sendiri sangat besar dalam menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Terdapat banyak perbedaan dan peningkatan setelah siswa diberikan pembekalan materi, pelatihan, dan evaluasi. Yang kedua, metode pelatihan public speaking yang paling tepat dan cepat dipahami siswa adalah dengan metode pelatihan diskusi kelompok dan studi kasus. Adapun metode public speaking yang lebih tepat bagi siswa adalah dengan menggunakan metode extemporer atau menggunakan note atau poin atau outline. Saran, berdasarkan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran-saran agar pelatihan public speaking dapat terus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Saran-sarannya yaitu diharapkan public speaking ini dijadikan salah satu kegiatan yang rutin diadakan sepekan sekali. Diharapkan agar sebelum proses pembelajaran dimulai, setiap guru memberi motivasi anak didiknya agar berani dan percaya diri aktif berbicara dan berpendapat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan proposal. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.